Oke, halo teman-teman. Nah, kali ini Nuwah Tech akan membahas mengenai proyek sederhana menggunakan ESP8266 atau kalian juga dapat menggunakan nantinya ESP32 yang nantinya dikoneksikan dengan Telegram bot. Nah, untuk langkah lebih lanjutnya mungkin kita akan kenalan dulu dengan komponen yang akan kita gunakan. Nah, di sini pastinya ada dua microcontroller. Nah, di sini ada dua microcontroller, di mana di sini ESP8266 dan juga di sini ESP32. Kemudian ada relay, dan juga di sini bisa kita lihat ada aplikasi Telegram, begitu. Jadi nanti mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu secara singkat. Jadi di sini ada ESP32 dan juga ESP8266. Nah, keduanya ini merupakan microcontroller yang dapat digunakan untuk kebutuhan Internet of Things karena sudah tertanam WiFi langsung, jadi tidak perlu menambahkan modul tambahan lagi untuk terkoneksi dengan internet gitu. Karena di sini juga sudah langsung tertanam WiFi-nya, jadi bisa langsung digunakan dan decoding gitu. Kemudian di sini relay ini yang digunakan dalam proyek ini itu mengontrol aliran listrik ke perangkat yang terhubung nantinya. Contohnya di sini saya anggap saja untuk sederhana, relay ini akan dihubungkan ke lampu dengan arus listrik AC begitu, alternating current begitu. Jadi nanti kabelnya itu dimasukkan ke sini, kemudian keluarannya itu dihubungkan ke lampu. Jadi di sini input untuk relay ini akan diambil dari kedua microcontroller, tapi nanti akan menggunakan satu microcontroller yaitu ESP8266 karena ini percobaan sederhana atau project sederhana, jadi menggunakan ESP8266 saja sudah cukup daripada menggunakan ESP32 gitu. Karena ESP32 biasanya digunakan untuk yang lebih berat begitu projectnya. Nah, ini saya taruh saja untuk ESP32. Kemudian di sini ada bot Telegram. Nah, bot Telegram ini merupakan bot yang biasa digunakan dalam project untuk mengontrol perangkat yang terhubung dengan relay nantinya melalui aplikasi Telegram. Nah, di sini botnya sudah saya buat. Setelah menghubungkan bot Telegram dengan ESP32 atau ESP8266, nah di sini kalian dapat mengirimkan pesan kepada bot untuk mengaktifkan atau mematikan relay. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat yang terhubung dengan mudah melalui aplikasi Telegram tanpa harus berada di tempat yang sama dengan perangkat tersebut. Jadi kalian bisa mengontrol relay ini, mengontrol lampu yang nanti dihubungkan tanpa harus kalian harus berada di sini gitu. Jadi kalian bisa berada di luar ruangan gitu. Jadi kalian bisa mengontrol ini hanya dengan bantuan internet, hanya terhubung ke jaringan internet. Oke, kita lanjut ke pembahasan rangkaian. Nah, jadi di sini untuk microcontrollernya ini akan dihubungkan ke relay. Untuk itu, jadi relay ini kan ada input, GND dan juga VCC. VCC ini kita hubungkan ke pin saja, dan GND akan kita hubungkan ke GND seperti ini. Nah, ini kalian cukup menggunakan kabel jumper aja untuk memudahkan dari pemasangan gitu, instalasi. Nah, untuk inputnya ini sesuai dengan coding, nanti kita hubungkan ke D1 saja. Nah, seperti ini. Jika sudah, mungkin akan terlihat seperti ini dengan bantuan kabel jumper. Mungkin tidak menggunakan breadboard karena sederhana saja, menggunakan dua komponen. Kemudian kita juga memerlukan kabel data. Pastikan kabel yang kalian gunakan itu adalah kabel data. Ciri-cirinya itu ya dia dapat mengirim file maksud saya, dan juga mengirim sumber daya begitu. Kalau misalnya dia hanya mengirimkan sumber daya, maka dia tidak dapat mengirimkan file dan juga tidak dapat mengirimkan data yang ada dari satu device ke device yang lain. Jadi kalau ini pastikan dapat menggunakan kabel data, karena nanti kita akan mengirim program itu ke dalam microcontroller, jadi harus dengan kabel data. Oke.
Mungkin di sini saya akan sedikit jelaskan untuk bagaimana cara kita setting sampai kita dapat mempunyai sebuah bot begitu di Telegram. Nah ini langsung saja di sini kita singkirkan dulu. Nah ini. Nah kita pergi ke bot Telegram terlebih dahulu. Maaf, bot Finder begitu. Kita bisa search di laman Telegram. Mungkin kalau di mobile lebih cepat untuk mencari. Di sini bisa search saja bot Finder. Kemudian di sini pada bot Finder kalian bisa ketikkan new bot begitu, /new bot. Nah, kemudian kalian akan disuruh untuk membuat nama dari bot kalian. Nah, di sini kita membuat nama bot kita yaitu LAMP control bot. Mungkin di sini saya sudah buat botnya satu. Kemudian katanya good. Now let's choose a username for your bot. Jadi kita perlu membuatkan username dari bot kita yang berisi di belakang nama username itu harus ada kata bot. Contohnya di sini saya menggunakan Bung Wahbot begitu biar lebih simple. Jadi kita gunakan Bung Wahbot. Oke, katanya sudah selesai, sudah jadi. Nah ini link untuk menuju ke bot kita karena ini sudah bot kita, jadi kita tidak perlu menuju. Di sini kita ada diberikan use this token to access the HTTP API. Nah jadi token ini yang nantinya akan berperan penting untuk di codingnya. Mungkin kita akan pergi ke ID bot terlebih dahulu lagi satu untuk menjelaskan. Nah untuk di ID bot ini nanti kalian pastikan sudah mendapatkan ID dari bot kalian masing-masing karena berbeda device itu berbeda ID-nya gitu. Jadi di sini ketik saja /getID maka akan diberikan ID kalian. Nah ini ID-nya akan sama ya tiap kalian mengirimkan /getID ini karena tidak akan berubah sesuai dengan device yang kalian gunakan gitu. Kemudian lanjut di sini sudah saya masuk ke halaman LAMP control bot begitu. Nah di sini masih kosong. Mungkin nanti akan terisi karena sebelumnya mungkin ini sudah saya pernah gunakan gitu. Nah, kita menuju ke sketch di sini. Jadi ini saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk sketchnya ini kita bisa menambahkan relay, pin relay itu dan juga library dari WiFi itu menggunakan ESP32. Nah, relaynya ini berada di pin 15 atau GPIO 15 gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan ESP8266, nah itu kita includekan saja juga library dari ESP WiFi-nya, ESP8266 WiFi-nya. Kemudian kita tambahkan juga atau inisialisasi dari relaynya di pin D1. Nah, mungkin kalian bingung nih kalau misalnya D1 itu GPIO berapa sih? Nah, kalau di sini kan sudah ada tulisan D1 gitu. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan GPIO bisa saja, tapi kalian memerlukan yang namanya ini pinout dari microcontroller. Nah mungkin kita perlu mencari dulu di Google gitu, karena di browser kita mencari pinout ESP32 atau pinout ESP8266 gitu. Jadi akan muncul seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat, oh ternyata D1 itu dia masuk ke GPIO 5 gitu. Sedangkan kalau misalnya ESP32, nah di sini coba kita balik lagi GPIO 15. Sini GPIO 15 mungkin bisa kita lihat. Nah, ini berarti ada di D15 gitu. Jadi seperti itu cara kerja untuk kita menambahkan atau menginisialisasi dari pin yang ada di microcontroller. Saya lanjutkan kembali. Nah, di sini penting kita wajib menambahkan dari library Universal Telegram Bot dan juga Arduino Bison. Kalau kalian tidak punya, misalnya pergi saja ke Library Manager, ketik saja di sini Universal Telegram Bot. Nah, di sini jika bisa kita lihat, nah ini bisa kita gunakan versi terbaru 1.3.0. Kita install saja. Nah, di sini diberikan informasi bahwa apakah kita akan menginstal Arduino Bison lengkap gitu ya, kita klik aja install all gitu. Nanti dia akan memberikan arahan untuk, nah di sini downloading Arduino Bison dan juga installing Arduino Bison dan Universal Telegram Bot.
Nah, di sini otomatis Arduino Edition-nya itu dengan versi terbaru, yaitu 6.21.0 gitu. Jadi sudah terlihat di sini installed. Dan juga kalau kita cari yang Arduino Edition, nah di sini bisa dilihat sudah installed. Nah, kemudian sini kita tambahkan saja library-nya. Nah, kita lanjut ke SSID name dan juga passwordnya, kemudian board token-nya tadi apa, dan juga chat ID-nya. Nah, kita balik lagi ke Telegram. Kita masukkan sini tokennya. Ini kita masukkan tokennya. Kemudian kita tambahkan ID boardnya itu, kemudian kita paste saja. Nah, sini untuk passwordnya mungkin kalian bisa gunakan. Di sini gunakan sesuai WiFi yang ada di tempat kalian atau bisa menggunakan hotspot. Gitu. Nah, di sini saya menggunakan hotspot saya saja. Nah, jika sudah, lanjut. Nah, di sini pastikan hotspot kalian sudah hidup terlebih dahulu. Oke. Jika sudah, kita lanjut. Nah, di sini kita pastikan kita membuat dari SSL Telegram Certificate. Nah, ini penting karena sesuai panduan atau documentation-nya. Jadi kita perlu menambahkan jika menggunakan ESP8266 kita buat di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke sini. Kita inisialisasi WiFi client secure-nya itu sebagai client. Dan juga kita inisialisasi dengan nama bot untuk bot yang sudah kita buat. Gitu. Jadi sesuai dengan bot token dan juga client gitu. Jadi kalau misalnya ini tidak sesuai maka tidak akan jalan botnya gitu. Jadi pastikan sesuai. Nah, di sini kita buat dia SSID dan password yang sudah kita buat tadi sebagai konstan karakter begitu. Kemudian di sini untuk delay request botnya itu 1 detik atau 1000 milisecond. Nah, di sini kita buat variabel bernama last time bot running ini untuk penggunaan dari bot nanti. Bisa ikuti saja dulu. Kemudian di sini juga sama. Nah, kita masuk ke define terlebih dahulu. Di sini ini untuk relay-nya. Jadi kalau misalnya relay-nya hidup dia akan bernilai low. Kalau relay-nya mati dia akan bernilai high gitu. Jadi dipastikan di sini mungkin disamakan ya. Jadi kalau misalnya kebalik, nah kalau misalnya dia hidup itu high, berarti di relay-nya ini dia bakal mati gitu. Oke, kita masuk ke void setup-nya. Di void setup seperti biasa kita inisialisasi dari serial begin itu. Untuk baud rate-nya itu kita gunakan yang 115/200. Kemudian lanjut. Nah, di sini untuk jika menggunakan ESP8266 mungkin kita bisa paste saja ini. Nah, maka dia akan menampilkan nanti kalau sudah benar menggunakan ESP8266 maka akan menampilkan serial monitor menggunakan board ESP8266 gitu. Nah, ini untuk setting dari ESP-nya. Lanjut. Nah, begitu juga dengan ESP32. Nah, ini sama. Oke, kita lanjut ke penjelasan tentang pin mode dari relay. Nah, pastikan pin mode dari relay ini bernilai output. Kenapa output? Karena dia akan diberikan nilai begitu nantinya. Kalau dia input kan dia seperti sensor gitu, dia yang mendapatkan data kemudian dibawa ke microcontroller gitu. Nah, sini pastikan digital write untuk relay-nya itu mati atau high begitu. Kalau misalnya dia dalam posisi mati berarti saat dia pertama hidup dia akan bernilai mati. Jadi dia tidak akan menyala relay-nya gitu. Kemudian ini untuk settingan dari WiFi station mode-nya itu dari microcontroller-nya. Nah, di sini nanti kalau misalnya SSID dan passwordnya sudah sesuai, maka dia akan memberhentikan dari titik-titik ini dan lanjut ke pengenalan IP dari WiFi-nya itu. Berapa sih IP-nya? Nah, kalau misalnya sudah selesai semua,
maka dia botnya ini akan langsung mengirimkan message ke Telegram sesuai dengan chat ID-nya, dan pesannya itu halo, modul sudah siap digunakan, tekan /start gitu. Kita lanjutkan ke loop. Nah, di void loop ini akan dijalankan dari program yang akan dibuat gitu. Nah, di sini untuk menjalankannya secara simpel saja. Jika ini maka run akan terdeteksi gitu jika ada pesan masuk dari Telegram. Nah, jika kita mengirimkan pesan di Telegram akan dibaca oleh ini kondisi ini. Nah, non news message ini akan mendapatkan nilai gitu. Nilainya itu akan diulanglah di sini begitu. Kemudian mendapatkan respons. Nah, akan menjalankan fungsi dari handle new message gitu dengan nilai dari parameter num new message gitu. Nah, num new message-nya ini apa? Nanti akan botnya itu akan mendapatkan update, kemudian akan diteruskan lebih lanjut. Nah, last time bot run-nya ini adalah milis dari function dari milis. Milis ini mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di video-video berikutnya. Jika ada waktu, saya akan jelaskan mengenai fungsi-fungsi yang ada di Arduino, kemudian C++ mungkin nanti. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk void atau perintah dari menghandle jika ada pesan masuk di Telegram gitu, sesuai dengan parameter yang ada, sesuai dengan parameter dari pesan yang dikirim ke Telegram. Nah, jika ada pesan masuk, maka akan mengirimkan handle new message. Dia akan menghandle dari message yang masuk gitu. Nah, jika mendapatkan message di Telegram, maka for loop ini kan jalan, kemudian dia akan ngecek sesuai chat ID-nya itu apakah pengguna ini sama sesuai chat ID atau tidak. Kalau misalnya tidak, maka pengguna akan tidak terdaftar gitu, terkirim di botnya itu langsung gitu. Jika itu benar, maka akan lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita buat pertama inisialisasi untuk teks itu dari message dari botnya nanti, kemudian ditampilkan begitu teksnya apa, dan juga from name-nya itu atau kliennya itu siapa. Nah, ini ikuti saja untuk bot message-nya itu dari from name siapa gitu, kliennya siapa, sesuai dengan chat ID gitu, sesuai dengan ID bot tadi dikirim. Oke, kita lanjut ke kondisi. Nah, kondisi ini bertujuan untuk semisal bot Telegram itu mendapatkan pesan apa yang didapatkan itu akan diolah datanya gitu. Contohnya seperti ini. Jika Telegram itu atau teksnya ini mendapatkan pesan berupa /relay on gitu dari klien, maka dia akan menjalankan digital write, relay akan menyala atau lampu itu akan hidup jika dihubungkan dengan relay. Nah, di sini kebetulan relaynya itu sudah ada notifikasi, sudah ada tanda kalau dia hidup melalui lampu berwarna hijau. Jika dia tidak hidup, maka lampu merah saja yang akan menyala. Kemudian jika dia sudah hidup, botnya ini akan mengirim pesan seperti typing begitu di halaman profilnya, kemudian delay 500 milisecond, kemudian dia akan melanjutkan mengirim pesan lampu sudah hidup atau on begitu. Nah, begitu juga jika relay off begitu, /relay off, maka akan sama, di sini relaynya akan mati dan lampu sudah mati atau off begitu. Bagaimana jika kita ingin cek status? Nah, di sini bisa /cek status, kita buatkan saja codingnya seperti ini. Jadi nanti kita bisa cek status dari relaynya. Nah, di sini akan typing, kemudian dia akan ngecek apakah relay dia hidup. Kalau hidup, tampilkan lampu sedang menyala atau on. Nah, jika sebaliknya maka lampu kondisi mati atau off begitu. Nah, jika tidak ada yang sesuai begitu. Nah, di sini saya contohkan saja, kita buat satu perulangan lagi atau kondisi /lampu hidup, maka dia akan menampilkan hello world. Nah, ini bisa kita hapus saja. Nah, seperti ini.
bisa kita hapus, itu tidak penting, jadi mungkin bisa kita abaikan saja. Nah, jika dari ketiga kondisi ini tidak terpenuhi, mungkin saja dia akan mengirimkan slash start. Jadi ketika dia mengirim slash start, maka akan menampilkan hai, siapa from name-nya, kemudian apa pesan yang begitu. Nanti akan dikirim ke sesuai chat ID. Mungkin itu saja untuk pembahasan dari program. Mungkin semoga tidak bingung begitu, karena ini cukup sederhana untuk penggunaannya. Nah, oke, kita lanjut ke uploading untuk program ke microcontroller. Jadi kita bisa gunakan kabel data di sini. Kita hubungkan ke, di sini saya menggunakan laptop. Jadi kita hubungkan saja ke laptop. Oke. Nah, di sini kita hubungkan seperti ini. Nah, bisa kita lihat untuk lampu LED power dari relay sudah menyala. Berarti itu artinya relay ini sudah mendapatkan daya, tetapi belum mendapatkan inputan gitu. Inputan sinyalnya belum ada. Jadi ini kita pastikan lagi sudah sesuai semua. Nah, jika sudah, kita bisa verify terlebih dahulu. Oke. Maaf, di sini kita pilih boardnya terlebih dahulu. Nah, di sini pergi ke tools. Kita pilih boardnya itu yaitu ESP8266. Pilih yang MCU. Kemudian kita pilih portnya juga. Nah, pastikan sebelum kalian mengupload ke board ini, pastikan kalian pergi ke reference terlebih dahulu, sudah menambahkan dari JSON dari board kalian. Nah, ini mungkin nanti bisa saya bagikan langsung di deskripsi. Oke. Nah, kemudian pastikan juga library-nya itu sudah ada Arduino JSON dan juga Universal Telegram Board. Begitu. Nah, jika sudah, mungkin kita bisa verify terlebih dahulu. Nah, jika sudah done compiling, di sini berarti tidak ada error ya, berarti semuanya aman terkendali. Nah, ini kita pastikan lagi SSID dan passwordnya ini untuk WiFi ataupun passwordnya sudah pastikan sudah menyala gitu, sudah hidup. Jadi nanti microcontrollernya akan langsung mendeteksi dari WiFi-nya. Oke, kita langsung upload saja. Nah, mungkin untuk uploadnya ini agak lama, jadi saya akan persingkat saja atau saya percepat nanti. Nah, bisa kita lihat di sini untuk uploading sudah selesai. Jadi bisa kita lihat di sini ke serial monitor apa yang terjadi. Oke, di sini kita ganti dulu baud rate-nya. Nah, mungkin bisa kita restart untuk melihat apa yang terjadi sebelumnya. Nah, ini dia connecting to WiFi. Apakah dia mendapatkan hotspotnya? Nah, jika sudah, nah sini sudah mendapatkan, dan lihat dia sudah mendapatkan IP-nya. Bisa kita lihat di bot Telegram. Nah, di sini bisa dilihat di bot Telegramnya. Halo, modul sudah siap digunakan, sama seperti ini. Halo, modul sudah siap digunakan. Sama kan? Oke, kita masuk saja ke Telegram langsung. Sini bisa kita klik aja atau kita ketik di sini juga bisa, tapi untuk memudahkan kita klik saja. Apa yang akan terjadi? Nah, ini bisa kita lihat bot response handle, dia akan menjalankan fungsi handle new message begitu. Berapa pesan yang diterima? 1. Nah, apa yang diterima /start. Jadi semuanya terlihat jelas di sini. Kemudian kita lihat di Telegramnya, Telegram botnya, dia akan mengirimkan pesan sesuai yang
kita inginkan gitu. Nah, contohnya di sini relaynya itu on. Jadi kalau kita misalkan mati, apa yang terjadi? Oh, mungkin ini kebalik sepertinya. Coba kita relay on. Coba kita berikan dia di 3,3 untuk relaynya. Sepertinya ada kesalahan. Coba kita kembali hidupkan untuk relay off. Nah, bisa dilihat berarti relay ini tidak cocok diberikan ke pin atau yang tegangannya 5 volt. Padahal di sini sudah jelas untuk relay itu 5 volt bisa. Mungkin saja karena ada suatu hal begitu, jadi tegangan yang diberikan itu berlebih sehingga dia tidak akan berjalan inputnya ini gitu. Jadi setelah diganti ke 3,3 VCC-nya dia baru mau jalan, bisa dilihat. Ini lampu sudah mati begitu. Nah, coba saya hidupkan lagi. Nah, bisa dilihat relay lampunya menyala, itu artinya relaynya ini terhubung begitu. Jadi lampunya sini bisa terhubung, dapatkan arus listrik. Bagaimana kalau saya cek status? Nah, bisa dilihat lampu sedang menyala atau on. Sama seperti kondisi sekarang, lampu sedang menyala gitu. Nah, mungkin itu saja. Nah, di sini untuk respon-responnya ini sesuai seperti apa yang kita inginkan gitu. Nah, mungkin itu saja untuk projectnya ini. Berarti sudah jelas terbukti projectnya dapat berhasil dengan sempurna. Ini bisa kita lihat di serial monitor, juga buat responnya sudah terlihat. Kemudian pada board telegramnya juga kita dapat lihat hasilnya sesuai dengan kondisi yang kita inginkan gitu. Nah, sekian dari project sederhana dari Gongwah Tech ini. Semoga dapat mengedukasi teman-teman yang menonton. Seperti biasa, jika kalian suka video ini bisa di like, dan jika tidak suka dengan video ini bisa di dislike saja. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman sekitar kalian, dapat di-share juga ke teman-teman kalian. Dan untuk mendukung channel ini agar memberikan informasi yang lebih baik lagi ke depannya, bisa juga di subscribe. Mungkin sekian, terima gaji dari saya. Mungkin terima kasih. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Sekian dari saya, terima kasih.